Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini agak kelupaan ya nge-share link. Saya juga rada kelupaan sih. Soalnya oke, ya kita ini hari Kamis kita mulai market review kita hari ini. Kita hari ini akan itu ya, coba bahas balik apa saja yang menjadi incaran kita, terus habis apa yang mau kita lihat. Nah, teman-teman lihat dulu indeks harga saham gabungan. Sebenarnya ini udah, kalau kita boleh katakan udah mulai memasuki masa-masa liburan lah ya. Teman-teman juga lihat lah, market juga sepi banget. Apalagi selama sebulan ini juga kita lihat memang sepi sekali. Tetapi di belakangan ini mungkin sudah ada, tapi ini big money lah ya, big money udah mulai mencicil masuk. Ya udah mulai ada kegiatan di mana big boy-nya udah mulai itu koleksi ya. Karena memang saham-saham kita udah cukup murah. Terus habis itu kalau lihat dari dividen juga musim-musim dividendnya udah mulai lewat. Jadi mereka sudah mulai mengambil ancang-ancang. Tetapi ingat ya, mereka punya uang yang gede, ya punya uang yang besar. Sedangkan ya kita ya, kalau teman-teman mau ikutin mereka ya silakan. Ya artinya ya teman-teman juga mesti melakukan cicilan. Dan jangan komplain kalau itu lama, gitu ya. Karena apa ya? Karena mau nggak mau kita kalau ikut mereka, dana mereka kan gede, otomatis mereka harus melakukan cicilan, ya. Oke. Nah, kita mau lihat indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat kemarin itu data inflasi yang di US itu sudah menunjukkan adanya penurunan. Cuman memang yang kenaikannya itu ada di inflasi inti. Inflasi inti itu adalah inflasi yang tidak memperhitungkan makanan dan energi di situ. Ya, makanan dan energi tidak ada di situ sehingga itu disebut sebagai inflasi inti dan itu naik. Naiknya sebenarnya sih cuma 0,1% ya. Terus yang lain semua turun. Nah, apa yang kita lihat di situ ada kecenderungan di mana The Fed itu mulai kehabisan ruang ya, kehabisan ruang. Ya sebenarnya dia bisa aja nanti agresif lagi. Ya suka-suka dia sih sebenarnya. Tapi hitungan pasar adalah ruangnya udah mulai terbatas untuk dia naikin suku bunga. Nah, kalau dia mulai terbatas menaikkan suku bunga, bahkan terakhir JP Morgan ya kalau tidak salah ya, yang mulai memprediksi kalau The Fed itu mungkin tidak akan naikin suku bunga di bulan Mei Juni ini. Ya, nah kalau itu terjadi makanya berarti kan namanya pivot ya. Nah, kalau dia udah mulai pivot dan mungkin indeks atau mungkin saham-saham di dalamnya itu mungkin akan mulai koreksi ya, koreksi. Nah, koreksi ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mulai seenggak-enggaknya mulai lihat gitu ya. Ini ada saham apa yang ada trend di tahun ini dan dia mulai berada di daerah bottom ya, ada daerah-daerah yang kita sebut sebagai low risk. Makanya saya mau refresh aja area-area yang kita mau incar untuk saham-saham yang ya sebenarnya cukup banyak sih ya saham-saham yang teman-teman pasti udah punya listnya juga gitu ya. Tapi seenggaknya teman-teman mulai mempersiapkan diri untuk itulah ya. Nah, kita lihat indeks ya. Indeks berarti kalau seandainya ada potensi penurunan ya. Ini kan resisten, ini resisten ya. Bagaimana lihatnya? Coba kita lihat lebih gede. Ini kan pada dasarnya indeks kita kan memang sideways ya. Kecilin lagi. Nah, pada dasarnya kan indeks kita memang sideways ya. Itu trendnya sideways. Makanya cukup membosankan ya. Ini low-nya, ini sengaja saya tandain itu low-nya, kemudian dia sempat naik sampai ke atas dan atasnya ini kayak orang bilang double bottom dan sampai hari ini belum berhasil nembus itu, malah terus membuat low yang baru ya. High yang baru, maksudnya lower high yang baru ya. Oke, nah dia turun terus kan, ini kan, jadi belum sempat ngejebol, jadi belum ada kalau kita katakan sinyal awal terjadinya perubahan pada trend di situ. Oke, nah kalau udah begitu, lah kalau kayak gini berarti kan trend indeksnya itu sideways. Kenapa harus ngeliat trend? Kalau gitu kenapa nggak lupakan aja indeks harga saham gabungan, habis itu kita trading aja di dalamnya. Sebenarnya bisa aja teman-teman melakukan seperti itu. Ya ada mungkin ada satu aliran ya, ada satu aliran yang cukup kontroversi. Saya nggak tahu sih ya, apakah dia masih tetap melakukan top to down analisis. Ini dikatakan oleh Mark Minervini. Mark Minervini bilang lupakan saja indeks, konsentrasi pada technical saham yang kita mau incar. Oke aja, benar. Kalau itu
Kalau teman-teman lihat dalam keadaan sideways sekarang, indeks yang dalam keadaan sideways sekarang, terus teman-teman mau melakukan incaran terhadap saham-sahamnya kita, betul. Teman-teman akan juga lihat saham kita itu ada di posisi-posisi yang ya lu bisa melakukan cicilan. Ya, lu bisa melakukan cicilan, bisa melakukan cicilan. Itu kalau indeks sideways. Tapi kalau indeks lagi trending, itu akan jauh lebih baik untuk pergerakan saham kita. Ya, jadi ya makanya tetap kalau buat saya ya, mungkin karena saya masih belum bisa melepas seperti sekontroversi yang dilakukan oleh Mark Minervini ini, kita tetap melihat indeks. Kalau indeksnya sudah mulai ada gejala melepas atau seenggaknya dia mulai retest kembali ke bawah ya. Pada saat dia retest kembali ke sekitar bottom ini, ya nah kita mau coba incar ya saham-saham yang apa yang kita incar itu, yang ada trennya yang sudah kita bahas di awal tahun ini ya, di mana tren-tren itu berada. Ya teman-teman juga bisa lihat lah dari sejak awal tahun, ini bahkan dari akhir tahun 2022 kan indeksnya cuma sideways begitu doang ya. Nah, habis itu pergerakan yang di sini yang naik-naik ini ya kita juga sempat ngambil. Setelahnya udah indeks itu masuk ke keadaan yang membosankan itu di daerah sini. Ya, daerah-daerah akhir-akhir tahun, ya akhir tahun. Terus habis itu awal tahun kita masih ada lah ya, masih ada peluang untuk ngambil-ngambil di tren yang ini yang naik-naik gini ya. Nah, setelahnya itu benar-benar sudah hampir boleh bilang tidak ada kegiatan sama sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngambil pun ya sahamnya di situ-situ aja gitu harganya. Gitu ya. Nah, tetapi kalau lihat dari kondisi global tuh habis itu notulen dari The Fed kemarin, ya The Fed itu mengatakan bahwa oh iya krisis perbankan kemarin itu sudah mulai mengarahkan perekonomian global itu kepada resesi. Itu notulennya, kurang lebih kesimpulannya begitulah ya. Tetapi sebenarnya akar masalah dari krisis perbankan kemarin ya karena kenaikan suku bunga kan. Ya, dan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral memang pada dasarnya untuk meresesi ekonomi. Ya, untuk meresesi ekonomi. Maksudnya ekonomi yang tadinya sudah overheating, di mana orang lain konsumsi, belanja, wah kayaknya nggak ada habis-habisnya, sehingga produsen itu dengan leluasa terus naikin harga pun orang masih ngincar gitu ya. Nah, dengan kenaikan suku bunga ini diharapkan konsumsi turun. Nah, itu kurang lebih lah dalam tanda petik meresesi ekonominya. Jadi menurunkan konsumsinya. Ya, nah itu yang kita lihat. Nah, sekarang The Fed itu sepertinya sudah mulai, udahlah ya, udah mulai pivot ya, inflasinya mulai melandai, itu udah terus melandai. Bank-bank sentral di negara-negara lain termasuk Indonesia juga sudah mulai tidak menaikkan suku bunga lagi. Ya, nah dengan kata lain, berarti kan sebenarnya kenaikan suku bunga akan stop nih. Kalau dia akan stop, ini adalah berita yang cukup baik untuk indeks harga saham, indeks untuk pasar saham ya, di mana kita mau lihat pada saat koreksi pada pasar saham itu adalah kesempatan kita udah untuk mulai masuk ya. Teman-teman akan mulai lihat pada saat saham itu mulai koreksi tetapi sudah mulai berdatangan likuiditas. Ya, ini yang mau kita lihat nanti. Ya, pada saat pada saat indeks koreksi, termasuk saham-saham yang lain juga koreksi gitu ya. Nah, di situ akan mulai masuk likuiditas. Coba teman-teman akan perhatikan itu. Volume akan mulai datang. Ya, begitu volume udah mulai masuk tetapi indeksnya koreksi ya teman-teman udah bisa mulai udah mulai mengambil ancang-ancang ya, kita tinggal nunggu di daerah-daerah yang mau kita tunggu. Saya ambil contoh misalnya beberapa saham ya, misalnya S Hardware misalnya ya. Nah, S Hardware teman-teman juga udah bisa lihat kan, oh dia kan koreksi nih. Ini turun. Nah, ini kan adalah down trend ya, koreksi. Teman-teman yang di Instagram buka aja chat ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia kan koreksi ya, koreksi ke bawah dan kemudian berhenti. Nah, itu kan tanda-tandanya bisa saja bahwa oh ini sudah menjadi stage 1 ya, bisa menjadi stage 1 atau sebenarnya itu masih bagian dari stage 3 yang akan turun lagi. Ya, nah, bagaimana kita bisa meraba itu set 1 atau set 3 yang berkelanjutan? Ya, set 3 yang berkelanjutan. Nah, di sini butuh research ya. Di sini butuh research ya. Ini yang masih saya pelajari. Kira-kira gimana ya kalau itu terjadi pada forex? Apa yang harus saya research di situ? Ya, kayak kemarin kan,
Ya, kemarin itu pelajaran yang paling bagus lah. Semalam itu pelajaran yang cukup ini ya. Jangan memprediksi market. Itu ya, itu banget tuh ya. Kita cuma bisa bereaksi saat market mengatakan oh udah ke situ. Ya udah, itu kita reaksi kita di situ. Ada kata mentor saya, lebih baik lu jadi orang bodoh aja kalau di market. Ya, pada dasar lu trading, lu lebih baik menjadi orang bodoh saja. Lu hanya cukup mengikuti apa kata teknikal. Ya, apa kata teknikal? Karena teknikal mengatakan bahwa trendnya itu masih uptrend. Ya, kemudian teknikal juga masih mengatakan bahwa oh dia mungkin saja ada di daerah base ya, cuman kita belum tahu dia base-nya seperti apa. Jadi kalau teman-teman udah mulai lihat oh ini adalah set 3, berarti kan ini adalah set 1 pada saat dia breakout. Nah, itu sebuah sinyal dari market bahwa oh ini teknikalnya loh. Oh, udah gitu aja kita bereaksi saja kayak seperti itu ya. Nah, apa yang kita lihat di sini sejauh ini itu masih sesuai dengan pola kita. Masih sesuai dengan pola kita. Teman-teman bisa lihat ini daerah PS-nya, kemudian dia sempat bottom ya, kemudian dia retest kembali, itu berarti namanya secondary test ya, kemudian dia retest kembali, itu secondary test. Nah, sekarang kita tunggu itu adalah apakah ada manuver yang akan terjadi di situ, yaitu terjadi spring atau shake up. Ya, dia akan terjadi spring atau shake out nggak di situ. Pada saat dia terjadi spring atau shake out, kita cuma mau memastikan itu apa. Pada saat dia spring, volumenya nggak ada. Berarti kan benar-benar ya cuma dilakukan oleh retail yang ketakutan karena breakdown ya, karena breakdown dan sebagainya. Nah, itu yang mau kita lihat. Jadi ini sebenarnya kita cuma menunggu dia break. Ya, dia break ya, dia ada break atau enggak, atau cuma retest kembali ke daerah supportnya dia. Ya, kalau dia cuma retest kembali daerah support, teman-teman akan mulai lihat nanti akan ada higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Ada swing high, swing low, swing high, swing low gitu. Ini yang kita sebut sebagai LPS kan, last point of support, last point of support gitu. Jadi kalau di metodenya Jesse Livermore itu disebut sebagai rally based rally gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah, digabung-gabungin aja. Teman-teman pasti ngerti lah ya. Jadi rally based rally ya, dan dia akhirnya break gitu. Jadi menuju ke resistennya itu secara pelan-pelan, jadi sambil mengumpulkan tenaga, tidak ada kopong-kopongnya. Habis itu nge-break. Oke, ini as hardware. Jadi sebenarnya ini masih apa ya, kalau saya katakan itu masih sesuai sekali, dan kalau lihat volumenya itu kan lama-lama mulai habis nih. Ya mulai habis ya, mulai orang-orang udah mulai kayaknya nggak mungkin lah, udahlah lupakan aja. Nah, kondisi-kondisi sepi-sepi begini itu adalah saat-saat dimana lu mesti perhatikan gitu. Ya, apalagi nanti kalau misalnya dia tiba-tiba jebret ke bawah dan volumenya juga terus turun ke bawah. Nah, itu kan sesuatu yang lu mesti curiga ya. Kenapa ini? Ya, apakah itu manuver market, manuver dari smart money untuk ngambil harga lebih murah lagi yang terakhir kalinya. Jadi dia melakukan cicilan, habis itu jalan. Gitu ya. Jadi ini as hardware. Jadi kita masih tungguin itu reaksinya. Ya, kalau seandainya nanti ternyata dia naik kembali, ya berarti kan mungkin itu adalah di fase B-nya itu belum berakhir, belum sampai ke fase C ya. Bisa saja dia naik lagi, retest kembali ke resisten yang di base itu, kemudian baru akhirnya nyungsep turun. Ya, bisa aja kayak gitu. Jadi dia retest ya, kemudian pelan-pelan naik kembali. Gitu. Ya, jadi ini teman-teman tinggal perhatikan aja daerah-daerah yang lu cicil itu adalah base-nya itu kurang lebih di daerah bawah situ tuh, yang di daerah sekitar ini kalau saya ambil itu sekitar 400 ya, 420 sampai ke bawahnya lah ya. Itu untuk S hardware. Oke. Oke. Ya, ini S hardware. Kemudian yang satunya lagi untuk yang era ini udah cukup tinggi sih era ya, tapi teman-teman masih bisa perhatikan dia. Cuma kalau lihat dari pola-pola yang ada, saya jauh lebih senang dengan S hardware karena lebih cocok ya dengan setupnya kita. Nah, sedangkan kalau untuk era, teman-teman lihat ya, pertama kita lihat dia udah break, strukturnya udah break ya, jadi udah turun, ini turun nih.
Ya, ini bukan penurunan nih. Mirip ya, hampir sama dengan S-hardware. Cuma bedanya S-hardware itu memang udah dari sononya dia udah turun ya. Jadi udah downtrend banget. Sedangkan kalau ERA itu masih sempat naik, kemudian turun, kemudian naik lagi dan dia turun. Nah, ini sebenarnya cuma nge-swing turun dulu ya, nge-swing turun. Saya buang dulu ini, ya teman bisa lihat ya. Ini dia nge-break. Ini kan artinya dia sedang naik nih. Ini pergerakan naik kan, kemudian dia turun. Nah, ini fase turunnya nih, fase turunnya. Kemudian dia naik kembali. Naik kembali, teman-teman lihat ya. Dia akan dia sempat nge-break ini. Nih, ini high yang terjadi sebelumnya di sekitar 680. Ini high yang Ini high yang terjadi sebelumnya. Di 680 dan itu di break sama dia. Ya, berarti kan ini kembali lagi untuk break struktur kan? Ya, break struktur dan ini kita boleh katakan ini juga trennya juga berarti masih akan terus up nih. Cuman dia akan swing ke bawah. Nah, pada saat dia swing ke bawah, kita nggak usah perhatikan lagi yang sebelah ya. Kita perhatikan aja yang ini ke sini. Jadi dari bulan yang di IG ya, dari bulan Maret atau April 2020 ke sininya. Nah, ini kan pergerakan naik nih. Pada saat dia pergerakan naik, kita tungguin di mana? Kan dia ini swing low ya. Nah, pada saat dia swing low, kita pakai Vibo. Ya, nah ini pada saat swing low, teman-teman lihat nggak? Ini sampai ke 61,8 di Vibo-nya. Dan ini ada di sekitar ini. Nah, ya, ini 61,8 dia ada di ini. Lihat. Nah. Oke, udah lanjutin lagi ya. Dia ada di sekitar itu. Jadi udah di area diskon, kemudian dia naik. Nah, pada saat dia udah mulai naik, teman-teman juga udah bisa lihat dia udah break struktur ini. Ini Vibo-nya saya buang ya. Dia udah break struktur ini. Ya, ini kalau daily enak kita bisa gambarnya kayak gitu. Nah, ini adalah dia break struktur kan? Break struktur berarti kan ada potensi terjadi change of character. Change of character, nah apakah itu benar akan mulai kembali naik? Ya, teman-teman cari high yang terjadi sebelumnya. Di mana high valid sebelumnya? Di sini kan ada base nih. Nih ya. Jadi dia turun, base, kemudian turun lagi. Jadi kalau dia ngebase lagi di sini itu sesuatu yang wajar ya, karena dia ngetes kan, nge-retest ke base itu. Tetapi ini sudah tanda nih change of character, kemudian di base ini pun dia sudah break ini nih. Ya, base ini udah break. Ya, nah kita udah lihat dia change of character. Nah, sekarang apa yang dia lakukan? Dia akan swing, dia mencari swing low-nya. Ya, swing low, apakah ini swing low-nya sudah terkonfirmasi yang di sini? Yang di sini sudah terkonfirmasi, ini akan jadi konfirmasi pada saat dia nge-break high yang ada di sini. Ini berapa? 580. Jadi pada saat dia nge-break 580, ini swing low-nya udah terjadi. Ya, ini udah confirm nih swing low-nya. Nah, next teman-teman tinggal masuk di mana? Pada saat nge-break 580. Ya, nge-break 580 atau pada saat dia nge-break 580 berarti kan dia nge-break high ya. Ini loh, ini strukturnya nih. Ya, ini satu swing, kemudian turun, ini masih belum valid ya, low-nya ya. Tapi ini kalau begitu dia swing ke atas, berarti kan dia cari high nih. Yang teman-teman lakukan adalah tungguin dia swing low kembali. Ya, begitu dia swing low kembali, nah low-nya di mana nih? Kira-kira low-nya di daerah mana? Ini tungguin dulu ya, tungguin dulu swing-nya sampai kita tahu bahwa oh dia sampai di mana nih? Siapa tahu sampai di sini nih. Ya, ini peluang ya, bisa aja sampai ke 680. Nih ya, jadi dia swing sampai ke 680 kemudian turun. Nah, pada saat proses penurunan ini lu ukur. Ya, ini nih gerakan yang ini kita ukur di mana area diskonnya. Ya, biasanya di area diskon itu pasti ada ya kayak apa teman-teman bilang itu order block lah, point of interest lah, area kuncinya pasti ketemu di daerah situ. Ya, ini kalau untuk si ERA. Jadi teman-teman, ini kan dia udah swing low nih, udah swing low untuk ERA ya. Yang sekarang dicari itu adalah swing high-nya. Swing high berarti kan dia harus lebih tinggi daripada 580.
Nah, begitu dia udah nge-break 580, teman-teman udah tahu bahwa oh dia udah mulai cari high. Ya, pada saat dia cari high, lu jangan kejar. Yang lu lakukan adalah lu tungguin dia bikin high. Setelah dia udah bikin high, biasanya kan mungkin ada beberapa candle lah di atas itu, atau mungkin dia satu candle kemudian dia turun gitu, ya, atau dia ada sedikit naikkan, kemudian dia turun gitu. Nah, ini proses dia turun, dia cari low. Nah, cari low di daerah sini, ya pada saat dia swing ke atas, nih contoh misalnya kayak di sini nih. Ini dia swing ke atas. Ini ya. Ini proses dia swing ke atas nih. Ini kan shadow ya. Saya tidak itu ya. Biasanya kita pakai bodinya. Oke. Sebentar ya nih ya. Kalau teman-teman lihat ya, apa yang terjadi di sini? Oh, dia swing ke bawah. Nah, swing ke bawah lihat ini 50%-nya kan. Ya, 50%-nya di daerah 470. Jadi teman-teman lihat ya, dia turun sampai ke 470. Nah, kenapa dia turun sampai ke bawah 470? Teman-teman lihat ke sebelah kiri ya. Kalau ini sih sebenarnya ada nih ya. Dia turun cuma sampai ke 470, tapi kalau teman-teman lihat ke sebelah kiri, itu teman-teman pasti akan ketemu ada area yang juga menjadi penting ya. Ini saya bikin ini dulu. Kuning. Oke. Ya, maunya idealnya kita pengennya dia sampai ke 436 sampai 400 gitu ya, idealnya kita pengennya kan. Tetapi dengan dia udah sampai ke bawahnya 470, itu sebenarnya udah area diskon untuk diambil ya. Nah, karena dia ada di area diskon, kalau teman-teman ini deh ya, kalau ngambil sampai ke ini pun, sampai ke arah ini, ke arah apa sih namanya itu sampai ke week-nya, lu bikin Fibo-nya sampai ke week-nya, lu akan lihat ini sampai ke 61,8 kurang lebih lah. Ya, itu di Fibo kan disebutnya sebagai golden ratio ya. Jadi turun sampai ke situ, ya kemudian dia mantul. Oke. Nah, proses ini yang saya bilang ya, kalau proses ini memang agak keluar dari setup. Teman-teman berarti tunggu dia swing high, ngebreak 580 ya, terus ke atas. High-nya itu pokoknya lu tungguin aja, lu nggak usah kejar. Terus habis itu begitu dia high-nya sudah dapat, ya kayak inilah ya, kayak yang pergerakan sebelumnya, high-nya udah dapat, dia akan cari swing low kan. Itu adalah pergerakan harga ya, pergerakan harga yang udah pasti terjadi seperti itu. Dia pasti akan ada swing low. Ya, pasti ada swing low, kalau dia naik ya, jadi naik, ada swing high, kemudian dia pasti akan cari swing low, kemudian dia akan naik lagi, ya cari swing high, kemudian dia akan swing low lagi. Ya, jadi pastikan dulu dia ngebreak 580, berarti dia akan cari swing high-nya. Ya, nah setelah dia dapat high-nya, nah lu tinggal tungguin dia swing low. Nah, itu adalah tempat yang lu mau ambil. Ya, itu adalah tempat yang lu mau ambil. Yang pasti adalah ambil di daerah diskonnya. Ingat ya, masih ingat ya, daerah diskon dan premium. Jadi ada daerah keseimbangannya, equilibriumnya. Ya, di bawahnya itu daerah diskon, di atasnya itu daerah premium. Kita pasti tunggu di daerah diskon. Oke, ini untuk era. Ya, ini untuk era. Kalau S kan jelas ya, kita cuma tunggu dia ada check out atau enggak. Kalau dia nggak ada check out, ya sudah berarti dia akan retest ke support, ya kemudian dia akan membentuk yang saya bilang rally base rally gitu ya, kayak gitu ya. Oke, LPS tuh teman-teman. Oke, ini untuk era. Jadi S dan era. Kenapa kita ngelihat dua saham ini? Ya saya hanya ngulangin doang ya. Kenapa kita lihat? Karena ada perubahan pada pendapatan mereka. Itu udah clear banget akan terjadi perubahan pada pendapatan mereka. Karena waktu 3 tahun pandemi itu ya dia udah cukup tiarap. Ya dia udah cukup tiarap ya. Tetapi dengan tiarapnya mereka itu tidak sampai membuat gimana ya? Dia sampai gulung tikar dan lain sebagainya. Enggak, ya tapi dia bertahan. Dia bertahan memang dalam keadaan rugi ya karena harus ngeluarin operasional dan lain sebagainya kan. Tetapi setelah PPKM dilepas, UC lah yang saya tahu itu adalah data dari ini ya Perhimpunan Mall-Mall Indonesia itu mall okupansi mall dan kunjungan mall itu mencapai hampir 90%.
Hampir 90%. Jadi orang udah punya euforia yang luar biasa untuk keluar rumah. Gitu ya. Nah, jadi diharapkan nih dengan adanya kunjungan mall-nya, orang-orang udah mulai keluar ya, udah mulai terbuka, ada kenaikan pada pendapatan mereka. Nah, bagaimana cara kita mantaunya? Teman-teman tinggal pantau di setiap Q, ya, laporan keuangan setiap Q ya. Biasanya gampangnya teman-teman lihat EPS-nya lah, earning per share-nya. Apakah mulai naik dibandingkan dengan Q yang sama di tahun sebelumnya? Oh, kalau dia udah mulai naik, lu udah tinggal ikutin aja udah. Ya, prosesnya kurang lebih begitu. Lu udah tinggal ikutin aja sampai kelar lah, sampai kelar. Jadi kayak misalnya contoh kayak batu bara gitu ya. Ya, kalau sekarang teman-teman tahu lah, pasti kalau Q1-nya pasti akan jauh berbeda dengan Q sebelumnya. Ya, berbedanya gimana? Pasti turun dong. Ya, orang harganya waktu Q1 di tahun lalu itu harga batu bara masih di 300-an, 400 kan? Ya, sekarang ada di 200-an ya. Pasti pemasukannya pasti turun sekali lah. Walaupun produksinya sama, walaupun penjualannya sama, tapi harga jualnya sudah berbeda. Jadi kalau dia EPS-nya turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu wajar. Dan kalau harganya pun turun, itu wajar. Ya karena mereka memprice in untuk itu kan. Ya, nah, kalau pendapatannya naik ini kan sebenarnya cukup gampang untuk diraba ya. Ya, cukup gampang untuk diraba. PPKM mereka tiarap, nggak ada orang ke mall, nggak ada orang pergi belanja dan lain sebagainya ya. Online-nya pun rupa-rupanya juga kayaknya gagal gitu. Ya, nah sekarang PPKM mulai lepas, dia udah mulai buka beberapa cabang segala macam kan. Nah, kita ini cuma ngeraba doang ya, tapi kita nggak memprediksi, bisa saja kita salah ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah Q1, laporan keuangan Q1 itu lebih baik daripada Q1 tahun sebelumnya. Nah, kalau dia ternyata lebih jelek, udah lu lepas aja. Ya udah lu pasti tidak akan ada perubahan. Lah, kok ini udah PPKM udah dilepas sekian lama segala macam. Kok tidak ada kenaikan pada pendapatannya? Berarti kan kita salah. Ya kan? Udah tinggal lepas. Sudah, tinggal pindah aja ke tempat lain. Gitu ya. Tapi ini adalah kita bermain data lah ya, dan kita lihat di lapangan juga bahwa beda loh ya. Beda keadaan sekarang dengan keadaan di bulan yang sama, Januari sampai Maret di bulan yang sama tahun lalu. Pasti beda. Gitu ya. Ini logik yang mudahnya aja. Jadi kita memprice in untuk itu. Kayak kemudian perbankan kita lihat BDMN ya. Kita lihat BDMN. Kenapa kita cari yang satu ini? Ya kok kayaknya repot-repot banget gitu ya. Ambil aja BNI, BRI, BCA ya, BMRI. BMRI sih oke lah ya karena dia baru stock split kan. Ya kenapa kita cari ini? Karena kita mau mencari ada upsize yang lebih besar. Upsize yang lebih besar. BCA gimana upsize-nya? Ya, kalau dia growth-nya itu the steady growth juga cukup gitu ya. Kalau lu mau ngincar dividends pakai BCA, good. Ya, kalau lu mau ngincar dividends pakai BRI udah good. Tapi kalau teman-teman mau melakukan trading dan teman-teman mau lihat upsize-nya, ya berarti kita mau nggak mau harus cari yang saham-saham yang seperti ini. Upsize-nya apa? Nih, teman-teman bisa lihat ya upsize-nya. Dari atas turun ke bawah, kemudian dia udah di stage 1. Ya, udah di sideways di bawah tuh. Udah di bawah. Nih teman-teman kalau digariskan ya. Digariskan ya. Ini udah sejak 2020. Ini kotaknya ini kurang lebih. Nah, ya kotaknya. Jadi antara 1.600 sampai ke 3.500. Itu kotaknya kurang lebih. Ya, nah teman-teman bisa lihat lah bagaimana perkembangannya. Masih di situ-situ aja kan dia kan. Ya, apa yang mau kita lihat di sini itu ini yang kemarin saya sempat bilang. Cum debt dividends kan udah lewat. Kalau teman-teman udah dapat ya sudahlah, puji Tuhan dapat dua-duanya gitu. Ya. Nah, yang kita lihat itu adalah dia sempat gap down pada saat ex-debt. Ya, gap down itu udah kebiasaan yang sering terjadi pada saat ex-debt dari dividen. Jadi setelah cum debt besoknya jubret gitu ya. Nah, apa yang kita lihat di sini teman-teman bisa cek ya. Ini kan sideways ya, dia posisinya sideways 1.600 sampai ke 3.500. Berarti itu range ya. Ini yang disebut sebagai trading range ya, disebut sebagai trading range. Jadi dari sini teman-teman urutin. Jadi udah bottomnya di 1.600.
Kemudian sejak dari 2020 sampai hari ini belum pernah nyentuh bottom lagi. Jadi dia ada satunya lagi di sekitar 2000. Ada sekitar 2000. Jadi sebelum 1600 ada satu namanya secondary test di sekitar 2700. Jadi ini ada support nih, support antara 1600 sampai 2000. Itu support dari si BDMN. Jadi kalau dia ngebreak itu ya berarti udah bye-bye BDMN. Nah, apa yang kita lakukan? Berarti kita buy di sedekat mungkin daerah situ. Kalau dapat ya, sedekat mungkin daerah situ. Jadi pertama yang lu buy di daerah sini. Ya, pada bulan Juli 2021 itu udah di daerah situ. Ya, udah di sekitar 2000. Oke. Nah, next-nya habis itu dia tidak pernah turun lagi, malah sempat hype ya, sempat boom gitu ke atas, kemudian turun kembali. Ini pada saat ini ada isu mengenai Paninbank. Ya, ada isu mengenai Paninbank. Nah, next-nya habis itu udah biasa-biasa saja, ya, udah biasa-biasa saja. Apa yang kita lihat di situ? Nah, ini adalah sebuah pergerakan. Jadi kayak kita ngebelah gitu ya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi ini, ya setelah dia naik tuh di Oktober tuh, ini terjadi sisi kiri dan sisi kanan. Nah, pada saat sisi kiri dan sisi kanan, teman-teman tinggal tanda ini. Kita mulai strukturnya ya, ini adalah high, kemudian dia turun, berarti ini low-nya, ya. Nah, next-nya apa? Ya kita mau tunggu dia ada perubahan pada trend. Ini cuma dibelah doang udah mulai kelihatan. Perubahan pada trendnya di mana? Saya ambil ini ya, di 3160. 3160. Sekarang kan dia masih turun ya. Ya masih turun. Tapi udah stop turun. Nah, stop turunnya di mana? 2500. Ya, ini cuma kita belah doang ya. Kiri sama kanan. Nah, habis dia turun, dia udah stop turun. Ya, sampai ke sekitar 2500. Nah, apa yang teman-teman mau lihat di situ? Di 2500 itu ada apa ya? Ya, tinggal lihat ke belakang atau teman-teman ganti aja dengan line chart. Ya, di 2500 kita lihat ada satu posisi di sini. Ini support, ini resisten. Kemudian ke arah sana ada apa lagi? Oke, udah nggak ada ya. Ini yang kita mau lihat adalah daerah sini. Oke, karena ada atasnya, udah teman-teman tinggal ngeblokin aja. Oke, nah daerah sini 2500 sampai berapa nih atasnya? Sampai 2700 itu adalah daerah yang kita sebut sebagai support resisten yang berganti menjadi support. Ya, resisten yang berganti menjadi support. Oke. Itu menjadi daerah yang teman-teman juga bisa perhatikan daerah itu. Oke. Nah, ini akan menjadi daerah yang buat kita lakukan cicilan atau buat kita perhatikan menjadi daerah cicilan. Ini ya, ini di 2500 sampai 2000 berapa nih? Sampai 2700. Itu akan menjadi daerah yang cukup low risk untuk kita lakukan cicilan di situ. Ya kenapa ya? Karena ini makanya yang saya bilang kita black ya. Itu teman cicil, kalau teman hanya mau swing doang, swing sampai ke 8.000 ya 3.800 tuh. Daerah situ ya. Tapi kalau teman-teman mau untuk agak long ya, ya, maka teman-teman bisa ini adalah cicilan awal ya untuk hari ini ya di 2.700 sampai 2.500. Kalau dia nge-breakdown, teman-teman masih bisa ngambil di daerah sekitar 2.300. Jadi udah tinggal siapin aja beberapa cicilan di situ. Sampai ke 2.300. Ya. Kalau dia nge-break lagi itu di daerah sekitar 2.000. Nah, itu yang teman-teman lakukan. Yang pertama adalah 2.700 sampai 2.500 sampai 2.700. Cicilan kedua teman-teman bisa lakukan di 2.300. Tapi kalau dia udah nggak turun, nah, tinggal teman-teman lihat ke atas. Ya, apa yang dia lakukan? Pertama dia harus swing nge-break high yang terjadi sebelumnya. Itu berarti dia udah siap-siap untuk naik. Jadi nge-break high yang terjadi sebelumnya di mana? High yang terjadi sebelumnya ada di 3.160. Jadi ini 3.160 itu harus di-break sama dia. Begitu dia break, nah lu bisa pakai rally base base on base lah kurang lebih lah itunya ya setupnya kita ya. Jadi dia rally biarkan sampai ke atas, kemudian dia swing ke bawah lagi, ya swing low, kemudian rally lagi,
swing low, rally lagi, swing low. Ya, ini LPS tuh. Ya, mungkin teman-teman lupa kali ya. Itu LPS-nya. Ya, kalau dia udah nggak rally lagi, kalau dia udah nggak ngedrop lagi, berarti 2.700 sampai 2.500 itu yang lo ambil. Kemudian kalau kan kita udah siapin nih beberapa cicilan nih, 2.500, 2.300 sampai ke 2.000. Ternyata dia nggak turun lagi. Berarti cicilan 2.300 sama 2.000 kita gimana dong buat masuk lagi? Nah, teman-teman tungguin LPS itu. Jadi dia akan nge-break high yang terjadi sebelumnya. Ya, high terjadi sebelumnya, lihat ke sebelah kiri. High terjadi sebelumnya di mana itu berarti break struktur. Kemudian dia akan swing low. Nah, lu cari swing low-nya, di situ lu lakukan cicilan. Ya, terus habis itu dia akan naik lagi, nge-break high yang terjadi sebelumnya lagi, kemudian dia akan swing low lagi. Ya, itu lu cicil lagi. Ya, nah setelah lu pastikan itu, ini kan jadi komet ya. Itu kan jadi komet kan. Nah, setelah lu pastikan itu cicilan terakhir. Berarti dia nge-break 3.800. Itu cicilan terakhir. Lu udah selesai melakukan cicilan di situ. Tapi kalau dia bisa break turun, ya kalau dia break turun, nah itu 2.300 teman perhatikan sama area 2.000 lu perhatikan. Oke, ya clear ya, cukup clear ya. Jadi apa ya? Nanti saya juga post ini di YouTube kok. Ya, jadi teman-teman tinggal lihat ulang aja. Nanti jangan kalau dia udah naik, lu bilang gua nggak kasih tahu. Kalau dia turun, lu bilang gua nggak kasih tahu juga. Ya, agak repot sih memang untuk sekarang ini. Ya, ini kurang lebih ya. Nah, satunya lagi, aduh ini udah 40 menit aja ya, cepet banget ya. DRMA. Ya, mungkin ini saya bahas cuma sampai ke DRMA ya. Nanti kalau ada kesempatan lain lagi, kita bahas yang lain. Nah, ini teman-teman lihat DRMA. Apa yang teman-teman lihat di sini? Aduh, ini saya buang dulu ya. Oh, nggak usah deh. Nah, teman-teman lihat DRMA. Ini DRMA itu masih ada hubungannya sama mobil listrik. Ya, sama mobil listrik, suku cadangnya. Kan dia supplier untuk Hyundai. Ya, supplier untuk Hyundai. Oke. Nah, kalau dia mobil listrik kan trennya, you know lah ya. Ioniq itu sampai antriannya, terakhir saya tanya itu kita udah mesti ngantri hampir 6-7 bulan baru dapat barang. Ioniq nih, ya Ioniq ya itu 6-7 bulan baru dapat barang. Wah, itu lama sekali ya. Ya, dan itu katanya tambah panjang. Tambah panjang berarti kan minat orang untuk untuk membeli itu mobil listrik itu cukup besar loh. Walaupun ya pabrik listriknya segala macam belum ada ya. Pabrik baterai segala macam belum ketahuan juntrungannya ya. Tapi dia udah mulai. Nah, kalau lu lihat kayak gitu ya, antrian pesanan itu begitu panjang, berarti kan dia udah pasti dapat jatah dong. Bener nggak? Ya ini logik aja, kita berpikir logik aja ya. Dia udah pasti dapat jatah dong. Kecuali nanti diputus setengah jalan, itu mungkin beda masalah ya. Tapi kalau itu berjalan seperti yang kita perkirakan, ya berarti kan dia akan dapat jatah. Ya berarti kan udah jelas-jelas pemasukannya. Apalagi mungkin nanti tambah Astra kan mau bikin juga ya. Saya nggak tahu sekarang kan Astra kayaknya udah mulai memperkecil tuh pesanan dari si DRMA, mulai benar-benar mau fokus di auto. Teman-teman tahu kan ya kenapa Astra juga pesan di DRMA? Karena TP Ramat kan, TP Ramat kan dulu bekas Astra kan, jadi dia masih punya bagian-bagian itulah ya. Tapi Astra udah mulai mencoba untuk mengecilkan. Nah, kedua, si DRMA ini kan bangun pabrik baru. Ya, kemudian dia bukan bangun pabrik baru, dia pabrik baru terus habis itu dia mengakuisisi pabrik suku cadang Jepang ya, namanya apa gitu saya lupa lah. Pokoknya intinya di situ ya. Berarti apa? Ada penambahan kapasitas. Kalau kapasitas bertambah, terus habis itu trennya untuk mobil listrik dia memang supply di situ, belum lagi untuk mobil-mobil Hyundai yang lain ya kayak Creta, terus habis itu si Stargazer-nya itu cukup diminati di pasaran kan? Ya, nah itu berarti kan suku cadangnya diperlukan. Jadi untuk kedepannya dia masih cukup oke lah. Ya kita lihat logiknya seperti itulah. Jadi pemasukan untuk si DRMA ini masih cukup oke. Ya, dan ditambah lagi ini perusahaan masih baru IPO loh Pak ya, baru IPO.
Jadi masih cukup segar gitu loh. Ya, masih cukup segar untuk capai all time high-nya. Ini kan all time high nih, 910 nih. Ya, tadi kan di sini all time high-nya di 855. Ngebreak. Ini all time high nih. Kalau dia all time high berarti sky is the limit toh. Ya, nah, teman-teman lihat. Apa yang terjadi di sini? Dia ngebreak all time high-nya. Berarti udah break struktur lagi dalam perjalanan naiknya. Ini kan dia uptrend ya. Ini uptrend ya. Sejak IPO ini naik kan, kemudian turun swing, kemudian naik, ngebreak lagi high yang terjadi sebelumnya. Berarti kan dia all time high kan? Nah, habis itu apa yang terjadi? Dia cari swing low. Ya, dia cari swing low. Nah, pada saat teman-teman lihat itu swing low, kenapa dia swing ke sini? Lihat ke sebelah kiri. Ya, itu ada support ya yang berubah menjadi resisten. Sorry. Itu adalah resisten yang berubah menjadi support, ya. Itu adalah resisten yang berubah menjadi support. Nah, kalau lihat kayak gini, ini kita mau lihat ya setup yang masih ingat nggak setup di forex? Kalau teman-teman mau scalping di forex, ya kita mau tungguin apa? Ini naik, jebret, turun. Nah, area ini kan udah ini ya, udah menjadi ini ya incaran kita. Kemudian naik lagi. Habis itu kita tinggal tunggu dia turun, retest. Ya, tinggal tunggu dia turun untuk retest. Oke, masih ingat ya setup itu ya. Cuma ini dipakai di time frame yang gede. Jadi ya lu mungkin nggak akan itu lah nungguin secepat di forex lah ya. Nah, kita lihat ya, dia turun jebret ya. Dia berarti kan dia masih cukup menghormati daerah ini ya. Daerah berapa ini? Daerah 700 ya. 700 sampai 710. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita tunggu dia ini udah ngebreak lagi nih. Ngebreak lagi. Yang ngebreak berarti kan dia ngelanjutin trend nih. Karena ngebreak walaupun itu shadow. Ya kalau di shadow sebenarnya saya tidak terlalu ini ya, masih belum menganggap ini high. Karena itu baru shadow. Jadi kita butuh dia nge-close di atas high yang terjadi sebelumnya nih di 910. Nah, kalau dia turun, nah turun ya paling dia akan bikin setup itu doang. Ya dia turun untuk tes kemudian balik naik lagi. Yang penting dia jangan sampai ngebreak, ngejebol ya. Bisa aja sih jebol karena ini ada daerah kopong sedikit. Ya mungkin dia akan jebol dikit, tutup. Mungkin ini cuma shadow doang di bawah, habis itu mulai naik kembali ya. Tinggal cek aja nanti ada penolakan di situ atau tidak. Ya, oke. Itu dulu teman-teman untuk ini ya. Cuma beberapa saham doang ya. Jadi saya cuma mengulangi doang apa yang mau kita incar di sini. Kita cuma efektif besok udah Jumat ya. Terus habis itu Senin, Selasa, Rabu udah libur. Tanggal 19 kalau tidak salah ya. Bursa libur sampai tanggal 25. Jadi kalau tanggal 25 itu kan hari Kamis ya. Saya nggak tahu hari Selasa. Apakah bursa akan memperpanjang sampai akhirnya masuknya tanggal 1 Mei atau enggak? Nanti kita lihat ya. Soalnya saya juga belum lihat pengumumannya sih. Ya tinggal kita lihat. Kalau dia 1 Mei berarti awal bulan depan ya baru kita mulai lihat ya bagaimana situasi setelah Lebaran. Biasanya memang pasti ada koreksi. Apalagi ini sekarang udah mau itu ya menjelang liburan ya. Biasanya akan ada yang ngebuang portofolio lah. Ya kalau dia masih pegang biasanya dia ngebuang-buang dulu. Itu biasa sih kalau trader ya, biasa melakukan hal seperti itu. Oke? Ada pertanyaan Mayora itu masih belum kemana-mana kok. Tuh. Ya, Mayora masih belum kemana-mana. Jadi ya kita masih apa yang mau dibahas di situ? Ya masih di situ aja dia. Kalau teman-teman udah punya posisi ya sudah di situ aja udah. Gitu. Ya, jadi ya tinggal tuh ngebreak aja. Ngebreak udah. Nah, itu baru dia akan lanjutin trend. Ini baru ngebest. Dia ngebest. Ya, ini bestnya aja. Teman-teman bisa lihat ya. Dia ngebest nih. Ini kan naik. Naik ya. Best. Terus habis itu dia ngebest. Nah, bestnya kan di daerah apa namanya di daerah resisten kan. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah setup yang kita suka. Tetapi kita baru bisa confirm dia akan lanjut naik kalau dia udah ngebreak resisten ini. Kalau dia udah ngebreak.
Ya, lihat aja ke sebelah kiri. Lihat aja ke sebelah kiri. Ini udah jelas. Kalau ini trend line ya, kalau nggak ada trend line pun, teman-teman bisa lihat ke sebelah kiri. Ini udah ada sebuah, ini udah ada resistennya kan. Ya kan? Ya, tunggu dia nge-break itu. Begitu dia nge-break, itu ada kelanjutannya lagi. Ya, kita lihat trennya. Ini lihat semua trennya nih, garis-garis EMA-nya kan masih cukup tegak ya. Luar cukup lah. Cukup oke lah. Itu. Ya, yang ini nih, volumenya juga masih naik. Ini berarti kan masih ada yang melakukan pengumpulan barang ya. Ya, mungkin aksinya baru akan terjadi nanti kali ya. Kita nggak tahu sih ya, tapi ya tinggal reaksi aja. Kalau teman udah di dalamnya ya sudah tinggal menunggu aja. Gitu. Oke. Sis, laporan keuangannya bagus. Nah, sekarang masalahnya laporan keuangannya bagus itu seperti apa? Ya, ini laporan SLIS 2022 ya. Saya nggak punya itunya. Ini juga nggak ada nih. Kok nggak ada ya? Oh, ini. Ini 8 jam yang lalu nih. Laba SLIS melesat. Ini ya, benar ya, 8 jam yang lalu ya. Jadi jam 10 tadi melesatnya berapa banyak sih? 67,42%. Jadi dari dibandingkan yang tahun lalu 25,18 ya. Nah, ini direspon nggak sama market? Kita lihat. Ya, kita lihat. Nggak direspon tuh. Kenapa ya? Ya, ada apa ya? Ini SLIS kan? Benar kan? Ini SLIS yang Indonesia kan? Ya benar ya. Nah, tapi nggak direspon oleh market. Gimana nih? Hah? Bagaimana nih? Nah, ini yang teman-teman mesti teliti lebih jauh lah. Kalau kita lihat saat ini, nih teman-teman ya, lihat ya, saya ini kecilin dulu. Nih, oke. Nih ya. Nah, ini yang mau kita lihat itu gini. Ini ya, teman-teman perhatikan ya. Ini setupnya si Asdos. Asdos kita ada nggak ya? Ya. Aduh, Asdos lagi nggak ada nih, lagi di jalan kali. Ini teman-teman lihat ya, dia kan ngelandai tuh. Oke, ini volume per analisis ya, PSA. Ini teman-teman lihat ngelandai kan, kemudian dia udah sempat nge-base dari situ, kemudian lihat volumenya. Ya, volumenya kan kalau dia naik ya, kemudian dia turun, dia naik, dia turun ya, oke. Nah, yang kita mau lihat kalau teman-teman mau trading ya, di sini tuh tiba-tiba ramai. Tiba-tiba ramai. Jadi setelah sepi-sepi gini, tiba-tiba ramai. Tapi harganya nggak kemana-mana. Oke? Tiba-tiba ramai, tapi harga tidak kemana-mana. Ingat tuh ya. Ingat itu ya. Harga tidak kemana-mana. Tiba-tiba ramai. Jadi udah mulai naik tuh volumenya, tapi harga nggak kemana-mana. Atau harga kemana-mana, harga ini naik ya. Ini volume naik, harga naik. Tapi dia masih nge-base di situ. Jadi lu mau tunggu kayak gitu. Tapi ini buat trading doang ya. Ini buat trading ya. Saham ini akan jadi turn around apa enggak? Ini yang masih tanda tanya banget. Kenapa? Karena harganya jatuhnya jauh banget dari atasnya itu loh. Ini yang saya sampai hari ini belum dapat. Kenapa ya? Dia dari 14.000 ini bisa turun sampai ke 200 perak. Kenapa ini? Saya sampai hari ini belum dapat gitu loh. Itu ya. Ini mesti diyakinkan dulu. Tapi kalau teman-teman mau trading saja, it's okay. Ya, kalau mau trading saja itu yang saya bilang. Nggak usah ngarapin muluk-muluk sampai ke 14.000 ya. Ini lu tungguin mulai ramai dia. Tapi harga nggak kemana-mana. Oke, ini volumenya itu udah mulai ramai, tapi harga nggak kemana-mana. Jadi kalau teman-teman udah lihat ciri-ciri kayak gitu, tolong teriak. Ya, jadi biar kita itu. Saya nggak mantau deh. Oke, JSMR 3.000. Oh. Oke ya, ini juga udah lama nih. Biasanya kalau menjelang Lebaran dia bagus ini malah. Tapi kalau lihat dari ini ya, dari trennya, ini kan dia turun ya. Ya ini kalau nggak kelihatan dari sini aja.
Ini kan dia turun ya. Bener kan? Ini kan dia turun kan? Ya, posisi masih turun terus. Ya, kalau dia posisi masih turun terus, ya udah, berarti kan kita ya nggak usah dibicarain juga gitu. Ya, padahal biasanya sih dia cukup ramai kalau menjelang Lebaran ya, menjelang liburan itu dia cukup ramai sebenarnya. Cuman ini nggak tahu ya beberapa corporate actions yang dilakukan oleh JSMR yang nggak pas ya, nggak, terutama ini. Teman-teman tahu kan ya, dia sampai melakukan investasi ke kereta cepat. Ya nggak tahu lah ini perintah yang tidak bisa diganggu gugat, jadi harus ikut ya atau gimana, teman-teman cek sendirilah ya. Tapi yang ini yang kita lihat ya. Nah, sedangkan untuk teknikalnya ya dia masih ke bawah terus gitu. Oke? Ya ini untuk JSMR. Ali gimana? Ali kayaknya kita masih itu ya, masih menunggu pergerakan dari apa namanya, dari CPO-nya. Oke, ini supportnya nih. Ini support weekly. Ini saya masih perhatikan, tapi ini makanya teman-teman, ini kenapa? Oh, ini habis kumdet ya. Ya, habis kumdet. Tapi ini dia udah disupport nih. Dia udah disupport, tapi kita masih benar-benar memperhatikan ya. Kenapa? CPO-nya sendiri belum naik. Masih ingat ya, kita mau tunggu CPO-nya break. Ya, CPO-nya break, baru kita mulai melakukan koleksi. Jadi kalau CPO-nya tidak break, ini dari sini nih. Ini sampai hari ini kan belum break nih. Ini ya, daerah sini ya. Ini masih di situ kok. Jadi kita mau lihat CPO-nya break dulu. Kalau dia nggak break, berarti ini set 3 yang turun bawah. Gitu ya, masih akan turun lagi. Karena sentimen negatif, berita-berita negatif untuk CPO itu masih gede banget. Nah, CPO ini akan bagus kalau harga minyaknya tinggi. Tapi kalau harga minyaknya rendah, kan dia hampir boleh dibilang kan sekarang udah cukup banyak yang dipakai untuk biodiesel kan, ya biodiesel. Nah, sedangkan harga minyak kan lagi murah-murahnya. Kalau pakai ini buat dicampur solar mahal. Ya mahal, tapi kalau harga minyaknya tinggi, nah biodieselnya diuntungkan kalau dipakai untuk si campuran buat solarnya. Nah, kalau enggak ya enggak ini, yang mendingan solar full aja yuk, lebih baik gitu. Untuk emiten turnaround, laporan keuangannya menarik untuk invest agak lama. Oh ya, iya ini memang untuk turnaround ya, kayak DKFT, Friends ya, tapi ya jangan diharapkan bahwa dia akan langsung kayak langsung itu turun habis itu langsung naik. Lu mesti ada inilah, ada time frame untuk mereka lah, ya. Kenapa? Karena dia bukan baru ini. Kayak ini DKFT. DKFT kan baru untung kan ya setelah sekian lama, sama kayak Friends ya kan, udah untung setelah sekian lama. Nah, habis teknikalnya you lihat sendiri kan, itu juga ada di sekitar bottom. Tapi jangan diharapkan langsung tiba-tiba bung gitu naik gitu kayak si Indofarma. Itu beda. Indofarma, turnaround-nya Indofarma dengan turnaround-nya saham-saham ini itu beda. Bedanya apa sih? Bedanya Indofarma itu adalah pemenang dari sebuah program yang harus dilakukan segera. Nah, jadi produksinya udah dapat itu apa namanya sih? Udah dapat pembelinya. Pembelinya siapa? BPJS, pemerintah sendiri. Nah, itu akan beda turnaround-nya. Sama kayak SMBR. SMBR kan itu tahun yang sama tuh, ya. Itu turnaround-nya beda. Turnaround SMBR itu akhirnya dipakai untuk itu ya, pembangunan tol di Sumatera. Itu dipakainya gede banget gitu kan. Itu turnaround-nya, dan itu teman-teman kalau misalnya mau cari turnaround yang cepat begitu, nah cari yang kayak gitu, yang nggak bisa diganggu gugat. Ya pasti ada pembelinya gitu, walaupun diproduksi sebanyak apapun. Nah itu kayak gitu. Kayak Antam nggak usah dibahas, Bu. Itu malah saya boleh bilang hati-hati aja. Karena bisa saja akan ada berita cukup tidak enak, terutama dari LG Chem dan proyek proyek baterai mobil listriknya itu loh. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat BRIS. Ini BRIS, ini sebenarnya udah cukup bagus ya, BRIS.
Kita lihat ya, dia kan turun nih. Ini kan sebenarnya naik dan dia turun ya, dan ini sebenarnya buat swingnya. Swingnya kan masih tetap ya. Ini kan trend yang pernah naik, kemudian dia udah swing ke bawah. Nah, pada saat dia swing ke bawah, yang kita mau cari itu adalah kapan dia berhentinya. Kapan dia berhentinya? Nah, ini udah mulai berhenti kan di sini. Ini low, ini low. Ya. Dan kalau lu mau aman atau konservatif lah ya, konservatif, kita tunggu dia strukturnya break. Nih. Ini break struktur. Oke? Ini break struktur. Jadi setelah dia ini ya, kita lihat aja nih kiri dan kanan. Nah, ini kiri, ini kanan. Udah, yang berarti kita lihat yang kanan saja ya. Oke? Aduh, Garuda turnaround mah masih lama lah Pak itu. Tapi lu kalau mau koleksi tunggu dia gocap. Tapi cuman ini mesti hati-hati aja. Ya karena Garuda. Ini turun ya. Naik ya, turun ya. Naik ya, turun ya. Terus ke bawah. Oke, udah gitu ya. Jadi ini high, ini low, kemudian ini kan oh ini satu jalan ya, satu jalan. Ini low, ini high, lower high maksudnya, kemudian dia turun satu jalan gitu. Ya, jadi ini jebret, ya. Ini lower low. Oke. Habis itu nggak ada low lagi. Nah, nggak ada low lagi kan? Berarti kan kita lihat lagi nih. Ini dari low ini nge-swing ke atas, nge-swing ke bawah, terus nge-swing ke secara minor ini sudah terjadi namanya break struktur. Ya. Ini minornya nih. Ya, dia udah mulai break struktur. Nah, secara teknikal kita udah siap untuk beli buat long. Ya, beli buat long. Nah, apa yang teman-teman lakukan ya, kita mau tunggu adalah pergerakannya. Jadi ini kan adalah ini pergerakannya nih, ya. Ini saya udah bagi lagi nih ya. Ini dia bergerak nih, ya. Rally, base, ya. Kemudian dia rally lagi. Nah,